Undangan dari desa yang tak ada. Surat itu datang tanpa perangko. Tidak ada cap pos, tidak ada alamat pengirim. Bahkan nama penerima pun hanya ditulis tangan dengan tinta hitam yang sudah mulai pudar. Untuk Arga, aku menemukannya terselip di bawah pintu kos, tepat saat hujan sore menurunkan bau aspal basah ke lorong sempit. Kertasnya tebal, kasar, seperti kertas lama yang biasa dipakai di kantor desa. Saat kubuka, ada satu lembar saja di dalamnya. Tulisan tangan, rapi tapi kaku. Jika kau masih mencari jawaban tentang kematian ayahmu, datanglah ke desa Wanasamudra. 3 hari sebelum bulan mati. Jangan datang sendiri. Dadaku mengeras. Nama desa itu, Wanasamudra, bukan nama asing. Ayah pernah menyebutnya sekali, bertahun-tahun lalu, dalam kondisi setengah mabuk. Saat kutanya lebih jauh, ia langsung marah dan melarangku mengungkitnya lagi. Dan sekarang, surat ini muncul, tepat 12 tahun setelah ayah ditemukan meninggal di lokasi tambang tua, dengan laporan resmi kecelakaan kerja. Padahal ayah bukan pekerja tambang. Aku menutup surat itu perlahan. Jari-jariku dingin, meski udara Jakarta sore itu pengap. Ada sesuatu dalam kalimatnya yang terasa terlalu yakin. Seolah si penulis tahu bahwa aku memang masih mencari jawaban. Aku menyalakan laptop dan mulai mencari. Desa Wanasamudra, tidak ada. Google Maps tidak menampilkan apapun. Arsip berita nihil. Bahkan di forum pecinta urban legend pun, nama itu hanya muncul sekali, dalam satu komentar lama tanpa balasan. Desa itu ada, tapi tidak untuk semua orang. Malamnya, aku menghubungi 2 orang. Yang pertama, Raka, sahabat lama yang kini jadi jurnalis lepas, spesialis liputan daerah dan kasus-kasus aneh yang sering berakhir tanpa kesimpulan. Yang kedua, Naya, antropolog muda yang sedang meneliti ritual kematian di wilayah pedalaman Jawa dan Kalimantan. Saat kukirim foto surat itu, respons mereka hampir bersamaan. Raka menelepon lebih dulu. "Ga, lu yakin mau ngurus ini?" Suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. "Gue pernah dengar soal desa yang hilang, kayak gini. Biasanya bukan karena gak ada, tapi karena disengaja dihapus." Naya hanya mengirim satu pesan. Tulisan tangan di surat itu mirip gaya arsip ritual desa adat. Kalau itu asli, tempatnya berbahaya. Tapi aku mau ikut. 3 hari sebelum bulan mati, kami bertemu di sebuah terminal kecil di pinggir kota kabupaten. Dari sana, menurut pesan terakhir di surat, yang baru muncul saat disinai cahaya bulan, kami harus naik kendaraan desa hingga titik tertentu. Supirnya seorang pria tua, wajahnya keras seperti kayu tua yang terlalu lama terkena hujan. "Kalian ke Wanasamudra?" tanyanya, tanpa menoleh. Aku mengangguk, mesin menyala, kendaraan bergerak, dan sejak saat itu, tidak satu pun dari kami merasa perjalanan ini berjalan normal. Jam di ponsel Raka mati lebih dulu. Sinyal menghilang perlahan, seperti ditarik paksa. Dan di kilometer terakhir, jalan berubah, aspal menjadi tanah, tanah menjadi batu, dan batu menjadi sesuatu yang terlalu sunyi untuk disebut jalan. Supir berhenti. "Sampai sini," katanya. "Desanya?" tanya Naya. Pria itu akhirnya menoleh. Matanya merah, tapi bukan karena lelah. "Kalau mereka mengizinkan," katanya pelan, "kalian akan menemukannya." Ia pergi begitu saja, meninggalkan kami bertiga di tepi hutan yang tidak terdengar suara serangga. Hanya angin, dan perasaan bahwa sesuatu sedang memperhatikan kami sejak tadi. Hutan itu tidak gelap, tapi juga tidak terang. Cahaya bulan menyaring di antara celah dedaunan, jatuh ke tanah dengan bentuk-bentuk ganjil, seperti potongan tubuh yang tercerai. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada burung malam, bahkan angin pun terasa seperti lewat dengan hati-hati, seolah takut mengganggu sesuatu. "Kita jalan kemana?" Raka bertanya pelan. Aku membuka surat itu lagi. Aneh, huruf-huruf di bagian bawah yang tadinya kosong kini muncul, seperti tinta yang baru mengering. "Ikuti jalan yang tidak ditunjukkan." "Apa maksudnya?" gumam Naya. Ia jongkok, menyentuh tanah. "Ini bukan jalan biasa. Lihat, di bawah dedaunan kering, ada bekas pijakan. Bukan jejak sepatu modern, melainkan telapak kaki telanjang, kecil, besar, tua, muda, berlapis-lapis, seolah banyak orang berjalan bolak-balik di tempat yang sama selama bertahun-tahun."
Kami mengikuti jejak itu. Semakin jauh masuk, hutan terasa menyempit, meski secara logika seharusnya semakin terbuka. Pohon-pohon tumbuh terlalu dekat satu sama lain. Batangnya bengkok, seakan pernah dipaksa menyingkir lalu kembali ke posisi semula. Beberapa menit kemudian, Raka berhenti. "Ga," katanya, "lu sadar nggak?" "Sadar apa? Kita jalan lurus." Tapi, rasanya muter. Aku menoleh ke belakang. Jejak yang kami lewati sudah hilang. Tanah di belakang kami tampak utuh, seolah tidak pernah diinjak. Bahkan dedaunan yang tadi tersingkap kini kembali menutup rapi. "Ini fenomena psikologis," kata Naya cepat, meski nadanya tidak sepenuhnya yakin. "Hutan sering bikin disorientasi." Namun ia menggenggam tasnya lebih erat. Tiba-tiba, bau menyengat muncul. Bukan bau bangkai, bukan bau tanah basah, bau dupa, tipis, tapi jelas. Kami mengikuti sumbernya hingga pohon-pohon mulai jarang. Di depan kami, terbentang jalan tanah selebar 2 meter, rapi, rata, dan jelas dipelihara. Yang aneh, tidak ada satupun penunjuk jalan. Tidak ada papan nama, tidak ada gapura, tidak ada tanda bahwa ini menuju sebuah desa. Namun di ujung jalan itu, samar-samar, terlihat cahaya lampu minyak. "Kayaknya, itu dia," kata Raka. Kami melangkah. Dan begitu kakiku menginjak jalan itu, sesuatu berubah. Tekanan di udara terasa lebih berat. Seperti masuk ke ruangan tertutup yang pintunya ditutup pelan dari belakang. Aku menoleh refleks, dan dadaku langsung sesak. Hutan di belakang kami tidak ada. Bukan gelap, bukan tertutup, tidak ada. Seolah jalan itu hanya ada satu arah. "Arga," suara Naya bergetar. "Ini nggak normal." Aku tahu. Kami berjalan tanpa bicara sampai rumah pertama terlihat. Rumah panggung kayu, tua tapi terawat. Lampu minyak tergantung di teras. Tirainya tertutup, tapi aku yakin, ada yang mengintip dari balik kain itu. Lalu rumah kedua, ketiga, keempat, semua menghadap arah yang sama. "Kalian perhatiin nggak?" Raka berbisik. "Nggak ada satupun rumah yang menghadap jalan." Aku menelan ludah. Benar, semua rumah memunggungi jalan. Pintu dan jendela menghadap ke dalam desa, seolah jalan ini bukan untuk dilihat, hanya untuk dilewati. Seorang lelaki tua berdiri di tengah jalan, entah sejak kapan. Ia memakai pakaian hitam sederhana. Rambutnya putih, wajahnya dipenuhi keriput yang terlalu dalam. "Kalian datang," katanya. Bukan bertanya, ia menatap kami satu persatu, lalu berhenti lama di wajahku. "Anak dari yang mati di lubang," ucapnya. Jantungku berhenti berdetak sesaat. "Ayahmu," lanjutnya datar, "tidak seharusnya kembali malam itu." "Kembali dari mana?" Suaraku hampir tidak keluar. Lelaki itu berbalik. "Masuklah," katanya. "Sebelum maghrib kedua." "Maghrib kedua?" tanya Naya. Ia berhenti melangkah, lalu menoleh sedikit saja. "Di desa ini," katanya pelan, "matahari tenggelam 2 kali. Dan untuk pertama kalinya sejak kami tiba, terdengar suara. Bukan suara alam. Suara orang-orang bernapas, serentak, pelan, dari balik rumah-rumah yang tertutup." Kami saling berpandangan, dan tanpa sadar, melangkah masuk ke desa Wanasamudra. Kami dibawa ke sebuah rumah di tengah desa. Rumah itu lebih besar dari yang lain, tapi tidak tampak sebagai rumah kepala desa. Tidak ada ukiran, tidak ada simbol kehormatan. Justru sebaliknya, rumah itu polos, nyaris kosong, seolah fungsinya bukan untuk ditinggali, melainkan menahan sesuatu. Lelaki tua yang menjemput kami memperkenalkan dirinya singkat. "Panggil aku Pak Juru." Tidak lebih. Ia mempersilakan kami duduk di lantai kayu. Lampu minyak di tengah ruangan membuat bayangan kami jatuh memanjang, bergoyang pelan seperti tubuh yang bernafas. "Ada aturan di Wanasamudra," katanya. "Kalian tamu. Selama mengikuti aturan, desa tidak akan menyentuh kalian. Kalau melanggar," tanya Raka. Pak Juru tersenyum tipis. "Terlalu tipis. Desa akan mengingat kalian." Aku tidak tahu mana yang lebih menakutkan, ancaman atau cara ia mengucapkannya seolah itu hal biasa. Naya membuka buku catatannya. "Aturannya apa saja, Pak?" Pak Juru mengangkat satu jari. "Pertama, jangan pernah masuk rumah yang lampunya menyala tapi pintunya tertutup. Jari kedua, jika mendengar namamu dipanggil dari belakang, jangan menoleh. Ketiga, setelah matahari tenggelam untuk kedua kalinya, kalian tidak boleh berada di luar rumah." Raka menghela napas pendek. "Dan kalau kami melanggar satu saja?" Pak Juru menatapnya lama. "Rumah-rumah ini," katanya,
menunjuk dinding kayu di sekeliling kami, menghadap ke arah yang salah karena alasan. Aku menelan ludah. Alasan apa? Ia tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia berdiri dan berjalan ke pintu, lalu berhenti. Oh ya, katanya tanpa menoleh. Jika kalian melihat seseorang yang wajahnya kalian kenal, tapi ia tidak mengenali kalian, jangan ajak bicara. Pintu tertutup. Kami bertiga terdiam cukup lama. Aku hitung itu 4 aturan, gumam Raka. Berarti masih ada yang belum disebut, balas Naya pelan. Sore di desa datang dengan cepat. Matahari pertama tenggelam di balik bukit, langit berubah jingga tua. Beberapa warga mulai keluar rumah. Mereka berjalan pelan, teratur, tanpa berbicara. Tak satu pun dari mereka menatap kami. Namun aku bisa merasakan perhatian mereka. Seperti mata yang tidak berkedip, mengamati dari sudut yang tidak terlihat. Saat itulah aku melihatnya, sebuah rumah di ujung desa, lebih kecil dari yang lain, berdiri sedikit terpisah. Lampunya menyala terang, pintunya tertutup rapat. "Ga," bisik Raka, "itu yang dimaksud aturan pertama." "Iya." Aku mengangguk. Lampu rumah itu tidak berkelip. Stabil, terlalu stabil, seperti tidak terpengaruh angin atau waktu. "Aneh," kata Naya, "secara struktur, rumah itu baru. Kayunya belum tua." Aku merasa tengkukku dingin, karena aku tahu, rumah itu pernah kulihat sebelumnya. Bukan secara fisik, dalam mimpi. Malam pertama, kami tidur di lantai rumah Pak Juru. Tidak ada kasur, hanya tikar tipis. Lampu dibiarkan menyala. "Kenapa rumah-rumah di sini membelakangi jalan?" Raka bertanya sebelum tidur. Naya menjawab pelan, "Dalam beberapa kepercayaan lokal, jalan adalah batas. Rumah tidak boleh menghadap batas, supaya yang dari luar tidak tahu siapa yang di dalam. Atau," kataku, menatap langit-langit kayu, "supaya yang di dalam tidak melihat apa yang datang." Saat itu, terdengar suara langkah di luar. Pelan, teratur, berhenti tepat di depan rumah. Lalu suara seseorang memanggil, "Arga." Suaranya persis suara ayahku. Tubuhku menegang, jantungku berdentum keras. "Arga," panggilnya lagi, lebih dekat. Aku ingat aturan kedua, jangan menoleh. Aku memejamkan mata, menggigit bibir, menahan napas. Langkah itu bergeser, perlahan menyusuri dinding rumah. "Arga, buka pintunya." Suara itu kini bergetar, seperti orang yang kesakitan. Tiba-tiba, Raka mencengkeram lenganku. Keras, "Jangan," bisiknya. "Apapun itu, jangan." Langkah itu berhenti. Beberapa detik hening yang terasa seperti berjam-jam. Lalu suara lain terdengar. Bukan suara langkah, seperti sesuatu diseret menjauh. Setelah itu, sunyi kembali. Tak lama kemudian, cahaya di luar meredup. Pak Juru benar, matahari tenggelam untuk kedua kalinya. Dan aku tahu, malam-malam berikutnya di desa ini tidak akan membiarkan kami tidur dengan tenang lagi. Aku terbangun bukan karena suara, tapi karena tidak ada suara sama sekali. Biasanya, bahkan dalam keheningan paling sunyi, selalu ada sisa kehidupan, angin, serangga, kayu berderak. Tapi di desa Wanasamudra, pagi datang tanpa tanda apapun. Lampu minyak masih menyala, api kecilnya tidak bergetar. Aku duduk perlahan. Raka dan Naya sudah bangun, mata mereka terbuka, menatap kosong ke arah pintu. "Kalian juga nggak bisa tidur?" tanyaku. Raka menggeleng. "Gue nggak yakin ini masih pagi." Naya menunjuk keluar jendela kecil di sudut rumah. Cahaya di luar tidak berubah. Tidak terang, tidak gelap. Seperti senja yang lupa berlalu. Kami keluar rumah. Warga desa sudah beraktivitas. Beberapa perempuan menyapu halaman. Beberapa lelaki membawa keranjang kosong. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang saling menyapa. Namun gerakan mereka sinkron, seperti mengikuti irama yang tidak terdengar. Aku memperhatikan wajah mereka. Mata mereka merah. Bukan merah marah atau menangis, merah karena tidak pernah benar-benar tertutup. "Kurang tidur?" tanya Raka kepada seorang lelaki yang lewat. Lelaki itu berhenti. Pelan-pelan, ia menoleh. Matanya terbuka lebar, terlalu lebar. "Kami tidak tidur," katanya datar. "Kami menjaga." "Menjaga apa?" tanya Naya. Ia menatap ke arah rumah kecil di ujung desa, rumah yang lampunya selalu menyala. "Yang belum selesai," jawabnya. Lalu ia pergi. Kami berjalan menyusuri desa. Semakin jauh ke dalam, suasana berubah. Tanah menjadi lebih lembek. Bau dupa bercampur tanah basah semakin kuat. Di dekat sebuah pohon besar,
aku melihat seorang anak kecil duduk sendirian. Ia menatap tanah, memainkan sesuatu dengan jarinya. "Dek," panggilku pelan, melupakan aturan sesaat. Anak itu menoleh. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, seperti lubang tanpa dasar. Aku membeku, karena di bawah kakinya, tidak ada bayangan. Naya menarik lenganku. "Arga, jangan." Anak itu tersenyum. "Ayahmu juga melanggar," katanya tiba-tiba. Suaranya bukan suara anak kecil. "Apa yang ayahku lakukan?" tanyaku, suara gemetar. Ia berdiri. Saat itu juga, bayangan muncul, terlambat, seperti baru diingat. "Ia mencoba pulang," katanya. "Padahal sudah dipilih." "Dipilih oleh siapa?" Anak itu menunjuk tanah yang di bawah. Sebelum kami bisa bertanya lagi, seorang perempuan tua datang dan menutup mulut anak itu dengan kain hitam. "Maaf," katanya pada kami, tanpa ekspresi. Ia belum boleh bicara. Kami mundur perlahan. Saat siang tidak kunjung datang, Naya mulai mencatat dengan panik. "Ini desa liminal," katanya. "Zona peralihan. Mereka tidak hidup sepenuhnya, tapi juga tidak mati." "Terus kita apa?" Raka berbisik. "Tamu." Naya menggeleng. "Kita, calon." Menjelang maghrib pertama, Pak Juru datang. "Besok," katanya, "kalian boleh melihat kuburan." "Kuburan?" Aku menatapnya. "Kuburan siapa?" Pak Juru menatapku dalam-dalam. "Orang-orang yang resmi tidak pernah ada." Saat ia pergi, aku melihat sesuatu di tanah depan rumah. Sebuah tanda, lingkaran tanah yang digali dangkal. Dan di tengahnya, tertancap papan kayu kecil. Namaku terukir di sana. Aku tidak menyentuh papan kayu itu. Tidak perlu, ukiran namaku sudah cukup jelas, kasar tapi tegas, seperti dibuat dengan tergesa, atau dengan kemarahan yang ditahan. "Ini ancaman," Raka berbisik. Naya menggeleng pelan. "Bukan, ini pencatatan nasi." "Apa?" "Penandaan." Dalam beberapa ritual desa tertutup, nama yang ditulis di tanah berarti sudah dikenali oleh tempat itu. Aku menelan ludah. Berarti desa ini sudah mengenal ayahku sejak dulu. Naya tidak menjawab. Maghrib kedua datang tanpa warna. Cahaya hanya meredup sedikit, lalu berhenti, seolah waktu kehabisan tenaga. Malam itu, kami tidak mendengar suara apapun. Tidak ada langkah, tidak ada panggilan, tapi justru itulah yang membuatku tidak bisa tidur. Karena sunyi di desa ini tidak pernah kosong. Pagi, or whatever waktu itu, Pak Juru datang membawa 3 mangkuk kecil berisi air keruh. "Minum," katanya. "Apa ini?" tanya Raka. "Air batas. Kalau tidak diminum." Pak Juru tersenyum tipis. "Kalian akan bermimpi terlalu jauh." Aku meminumnya. Rasanya pahit, dengan sisa bau tanah dan logam. Naya mencicipi sedikit, lalu berhenti. "Ini bukan air biasa. Ada abu, dan sesuatu seperti tulang halus." Pak Juru mengangguk. "Benar, kami dibawa ke kuburan desa. Kuburan itu tidak sunyi, tapi juga tidak ramai. Tanahnya tidak ditinggikan, tidak ada nisan besar, hanya papan-papan kecil, sebagian tanpa nama, sebagian hanya berisi tanggal. Yang membuat dadaku mengeras adalah satu hal, tidak ada satupun tanggal kematian. Hanya tanggal, diterima. Diterima oleh siapa? Tanya Raka. Pak Juru berdiri di tengah kuburan. Oleh Wana Samudra. Aku berjalan lebih jauh, dan kakiku berhenti sendiri. Sebuah papan kayu. Arga Pratama. Diterima, 12 tahun lalu. Nafasku tercekat. Ini salah, kataku. Aku masih hidup. Pak Juru menatapku lama. Ayahmu juga berkata begitu. Aku berbalik tajam. Jelaskan. Pak Juru menghela napas pelan. Ada satu larangan lagi. Larangan ke-6. Kau bilang ada 5 aturan, kata Naya cepat. Larangan ke-6 tidak pernah disebutkan pada tamu, jawabnya. Karena begitu kau mengetahuinya, kau tidak lagi sepenuhnya tamu. Aku menatap papan namaku lagi. Apa larangan itu? Pak Juru mendekat, suaranya nyaris berbisik. Jangan mencoba pulang jika desa sudah mengingatmu. Raka mengumpat pelan. Ini gila, kita harus keluar sekarang. Pak Juru menatapnya iba. Kalian tidak bisa keluar sebelum desa selesai dengan kalian. Selesai bagaimana? Tanyaku. Ia menunjuk tanah kuburan. Dipilih atau digantikan? Naya membeku. Digantikan. Pak Juru menatap ke arah rumah kecil di ujung desa. Rumah itu tidak pernah kosong. Jika satu keluar, satu harus tinggal. Aku teringat suara ayah di malam pertama. Arga, buka pintunya. Jadi ayahku, suaraku pecah. Ia mencoba kabur. Pak Juru mengangguk. Dan desa tidak suka yang melanggar.
Saat kami kembali ke rumah, sesuatu berubah. Pintu yang tadi kami lewati, menghadap arah yang berbeda. Raka menoleh panik. Kita salah rumah. Naya menatap lantai. Tidak, rumah ini yang berpindah. Di dinding, muncul ukiran baru. Satu garis, satu tanda hitungan, dan di bawahnya, tulisan kecil. Satu malam tersisa. Kuburan tanpa nama itu berada di bagian paling belakang desa. Kami menemukannya tanpa sengaja, atau mungkin memang dituntun ke sana. Tanahnya lebih gelap, lebih lembab. Tidak ada papan kayu, tidak ada tanda apapun. Hanya gundukan-gundukan kecil yang nyaris rata dengan tanah, seolah sengaja diratakan agar tidak diingat. Ini, kuburan siapa? Tanya Raka. Naya berlutut, menyentuh tanah dengan ujung jarinya. Wajahnya pucat. Bukan kuburan orang mati, katanya pelan. Ini kuburan orang yang dihapus. Aku menatapnya. Maksudmu, dalam beberapa kepercayaan lama, ada ritual penggantian. Jika seseorang yang sudah dipilih kabur atau melanggar, desa akan mengambil pengganti. Orang itu tidak dicatat, tidak diingat, tidak pernah ada. Angin berembus pelan, dan dari balik angin itu, terdengar suara napas. Kami menoleh bersamaan. Seorang perempuan berdiri beberapa meter dari kami. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Pakaiannya lusuh, seperti kain kafan yang terlalu lama dikubur. Dia salah satu yang digantikan, bisik Naya. Perempuan itu mengangkat kepala. Wajahnya, wajah Naya. Raka mundur refleks. Sial, perempuan itu membuka mulutnya, tapi suara yang keluar bukan suara manusia. Belum, katanya. Belum giliranmu. Ia melangkah mundur, dan menghilang ke balik pohon, seolah hutan menelannya kembali. Kami tidak bicara selama perjalanan pulang. Malam datang lebih cepat. Hitungan di dinding kini bertambah. Satu malam tersisa. Lampu di rumah kecil ujung desa menyala lebih terang dari biasanya. Dan malam itu, suara ayahku datang lagi. Kali ini dari dalam rumah. Arga, aku gemetar. Suaranya lebih jelas, lebih utuh. Ga, jangan jawab, bisik Raka. Tapi langkah kaki terdengar dari ruang belakang. Pelan, berat, pintu kamar kayu berderit terbuka sendiri. Dan ayahku berdiri di sana. Wajahnya sama seperti terakhir kali kulihat, lelaki lelah dengan mata penuh penyesalan. Maaf, katanya, aku gagal pulang. Air mataku jatuh. Ayah, apa yang mereka lakukan padamu? Ia melangkah maju. Cahaya lampu melewatinya, dan aku melihat tanah masih menempel di kakinya. Aku diberi pilihan, katanya. Tinggal, atau meninggalkan pengganti. Aku menggeleng. Tidak, aku juga bilang begitu, katanya lirih. Makanya aku terjebak. Ia menatap Raka dan Naya. Kalian masih bisa selamat. Bagaimana? Tanya Naya, suara bergetar. Ayahku menatapku lama. Desa hanya butuh satu nama untuk diselesaikan, katanya. Yang lain harus pergi sebelum maghrib kedua besok. Raka menatapku. Ga, jangan gila. Ayahku mengulurkan tangan padaku. Kalau kau tetap tinggal, katanya, aku bisa benar-benar mati. Tanganku gemetar. Di luar, terdengar gong dipukul pelan. Satu kali, tanda hitungan terakhir dimulai. Gong itu dipukul lagi saat kami keluar rumah. Dua kali, getarannya tidak keras, tapi terasa sampai ke tulang, seperti dipukul dari bawah tanah. Warga desa keluar serentak. Mereka berdiri membentuk lingkaran besar di tanah lapang, wajah menghadap ke tengah. Tidak ada ekspresi marah, tidak ada iba, hanya kepastian. Pak Juru berdiri di tengah lingkaran. Waktunya hampir selesai, katanya. Yang di bawah mulai gelisah. Naya menelan ludah. Yang di bawah itu apa sebenarnya? Pak Juru menatap tanah. Bukan apa, siapa. Tanah di tengah lapangan bergerak. Bukan seperti gempa, lebih seperti napas besar yang ditahan terlalu lama. Lalu suara itu terdengar. Dalam, parau, seperti banyak suara yang dipaksa berbicara melalui satu mulut. Nama, kurang. Beberapa warga menunduk, yang lain memejamkan mata. Raka berbisik, ini bukan desa. Ini, segel. Pak Juru mengangguk. Dulu, tanah ini menelan terlalu banyak. Orang-orang mati tanpa nama, tanpa doa, tanpa pulang. Ia menatap kami. Wana Samudra dibangun untuk memberi mereka penjaga. Nama, ingatan. Dengan mengorbankan orang hidup, bentak Raka. Dengan menjaga keseimbangan, jawab Pak Juru datar. Aku melangkah maju. Ayahku bukan penjaga. Pak Juru menatapku. Ayahmu penjaga terakhir yang mencoba berhenti. Tanah bergetar lagi. Ganti,
atau bertambah. Aku merasakan sakit tajam di kepala. Seperti kenangan yang bukan milikku dipaksa masuk. Aku melihat bayangan masa lalu. Desa ini dulu hanyalah ladang. Lalu terjadi longsor besar. Ratusan orang tertimbun. Tidak semua ditemukan. Tanah menjadi haus nama. Warga mulai menghilang. Sampai ritual itu dibuat. Satu nama, satu penjaga. Nama ditulis, diingat, dijaga agar yang di bawah tetap tenang. Kenapa ayahku? Tanyaku. Karena ia datang dari luar, jawab Pak Juru. Dan karena ia melihat kuburan tanpa nama. Aku tertawa pahit, sama sepertiku. Pak Juru menatapku. Dan sekarang desa melihatmu sebagai pengganti yang sah. Naya menggenggam tanganku. Arga, jangan dengarkan mereka. Kita bisa rusak segelnya. Pak Juru menggeleng. Jika segel rusak, yang di bawah akan naik. Seolah menjawab, tanah retak sedikit. Tangan-tangan hitam muncul sebentar, lalu ditarik kembali. Warga desa tidak bereaksi. Mereka sudah terbiasa. Ada cara lain, kata ayahku yang kini berdiri di sampingku. Satu nama boleh pergi, jika ada yang menyebutkan semua nama yang hilang. Pak Juru menatapnya tajam. Itu mustahil. Ayahku tersenyum lemah. Tidak untuk anakku. Aku teringat catatan ayah. Arsip lama, nama-nama korban tambang yang tidak pernah dipublikasikan. Naya menatapku, matanya membesar. Arga, kau masih ingat? Aku mengangguk perlahan. Tanah bergetar lebih keras. Sebutkan. Pak Juru menutup mata. Jika kau gagal, katanya, desa akan mengambil semuanya. Lapangan itu menjadi sunyi total. Bahkan napas warga desa terdengar tertahan, seolah mereka takut mengganggu sesuatu yang sedang diputuskan oleh tanah itu sendiri. Aku melangkah ke tengah lingkaran. Tanah di bawah kakiku terasa hangat. Hidup, ayah, kataku tanpa menoleh. Kalau aku mulai, kau harus pastikan mereka keluar. Ayahku berdiri di belakangku. Aku bisa merasakan keberadaannya tanpa melihat. Aku akan menahan batasnya, katanya. Tapi waktumu sedikit. Naya menggenggam lenganku. Arga, dengar aku. Kalau kau salah satu nama saja, aku tahu, potongku pelan. Makanya aku nggak boleh ragu. Aku menarik napas panjang, lalu mulai menyebutkan nama-nama yang selama bertahun-tahun hanya menjadi catatan kasar di buku ayah. Nama buruh tambang, nama warga desa lama, nama orang-orang yang hilang tanpa nisan. Setiap nama yang kusebut, tanah bergetar pelan. Ingat, suara itu tidak lagi memerintah. Ia mendengarkan. Beberapa warga desa mulai menangis tanpa suara. Ada yang berlutut, ada yang memeluk tanah. Raka berdiri di samping Naya, wajahnya pucat. Ini gila, bisiknya. Tapi, berhasil. Aku terus menyebut nama, sampai lidahku mati rasa, sampai kepalaku terasa seperti akan pecah. Lalu aku menyebut satu nama terakhir. Nama yang tidak ada di buku ayah. Namaku sendiri. Tanah terdiam. Getaran berhenti. Untuk pertama kalinya sejak kami datang, angin bertiup normal. Cukup, suara itu melemah. Tidak marah, tidak lapar. Sekeliling kami berubah. Cahaya senja bergeser menjadi pagi yang sebenar-benarnya. Burung berkicau. Warga desa terhuyung, seperti baru bangun dari tidur panjang. Pak Juru jatuh berlutut. Desa, dilepaskan, gumamnya. Aku berbalik mencari ayahku. Ia masih berdiri, tapi tubuhnya mulai transparan. Kau pulang? Gak, katanya tersenyum. Tapi bukan aku. Ayah, suaraku pecah. Ikutlah. Ia menggeleng. Namaku masih tertulis. Aku mengerti. Satu nama harus tetap tinggal. Tanah di belakangnya menutup perlahan, seperti mata yang akhirnya terbejam. Ayahku menghilang, bukan diseret, bukan ditelan, tapi diterima. Lampu rumah kecil di ujung desa padam. Untuk selamanya, kami bangun di tepi hutan. Jalan tanah kembali menjadi aspal. Sinyal ponsel muncul. Tidak ada desa, tidak ada warna samudra. Hanya satu papan kayu tertancap di tanah. Kosong. Naya menangis pelan. Raka menatap hutan lama sekali. Ada yang pulang, katanya akhirnya. Tapi yang pergi, bukan yang kita kira. Aku membuka dompet. Foto ayah menghilang. Tapi di dadaku, untuk pertama kalinya, tidak ada rasa berat. Kami tidak langsung pulang. Ada perasaan yang sama di antara kami bertiga, bahwa meninggalkan tempat itu terlalu cepat hanya akan membuat sesuatu mengikuti. Kami menginap di penginapan kecil di kota terdekat. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak masuk hutan, aku bisa tidur. Namun tepat pukul 2.17, aku terbangun. Bukan karena mimpi,
karena tanah di bawah kasurku bergetar pelan. Aku duduk. Getaran itu berhenti seketika. Di jendela, pantulanku terlihat samar. Dan di belakangku, ada bayangan berdiri. Bukan ayah. Pak Juru, kau tidak memutus segalanya, katanya tanpa membuka mulut. Suaranya seperti datang dari dalam kepalaku. Kau hanya memindahkan batas. Aku menelan ludah. Desa itu sudah selesai. Desa itu, katanya, adalah penutup. Bukan sumber. Keesokan paginya, Naya menunjukkan sesuatu. Ia membuka buku catatannya, halaman kosong yang kemarin tak berisi apapun kini penuh tulisan. Nama-nama, ditulis dengan tangannya sendiri. Aku nggak ingat nulis ini, katanya gemetar. Tapi aku tahu semua nama ini. Raka memeriksa ponselnya. Ga, lu harus lihat ini. Ia membuka arsip berita lama. Kasus-kasus orang hilang di berbagai daerah. Tambang, longsor, proyek jalan, pola yang sama. Dan di setiap lokasi, tanahnya bergerak pelan sebelum kejadian. Ayahmu bukan satu-satunya penjaga, kata Naya. Dia cuma yang terakhir mencoba menghentikannya. Malam kedua, aku mendengar suara itu lagi. Bukan panggilan, bisikan, jaga. Aku sadar sesuatu. Tanah itu tidak lagi terikat pada satu desa. Ia kini menyebar, dan aku bisa merasakannya. Aku berdiri di tengah kamar, telapak kakiku menempel ke lantai. Getaran kecil menjalar naik ke tulangku. Aku bukan dipilih lagi. Aku diterima. Kami berpisah seminggu kemudian. Raka kembali meliput, tapi sekarang ia selalu berhenti di lokasi bencana lebih lama dari perlu. Naya melanjutkan penelitiannya, tapi fokus pada ritual yang gagal dihentikan. Dan aku berpindah-pindah kota. Setiap kali tanah mulai bergetar tanpa alasan. Setiap kali sebuah tempat lupa pada nama-nama yang tertimbun. Aku datang, menyebut, mengingat, menjaga. Karena sekarang aku tahu, beberapa tempat tidak meminta untuk ditinggalkan. Mereka hanya ingin diingat. Tidak semua tempat memberi tanda sejelas warna samudra. Kebanyakan hanya bergetar pelan, cukup untuk terasa, tapi mudah diabaikan. Orang-orang menyebutnya gempa kecil, atau pergeseran tanah biasa. Aku tahu bedanya. Malam itu aku berada di sebuah kota tambang tua. Lokasinya sudah lama ditinggalkan, tapi beberapa rumah masih berdiri. Lampu jalan menyala setengah, serangga berdengung malas. Pukul 23.58. Tanah mulai berdenyut. Bukan keras, bukan merusak, seperti jantung besar yang terbangun dari tidur. Aku membuka tas kecil yang selalu kubawa. Di dalamnya, buku catatan nama, abu dupa, papan kayu kecil, pisau lipat tumpul. Ritualnya sederhana, dan itulah yang membuatnya mengerikan. Aku duduk bersila di tanah, menabur abu membentuk lingkaran. Papan kayu kutancapkan di tengah. Lalu aku mulai menyebut nama. Nama-nama yang tidak tercatat di berita. Nama yang hilang di laporan. Nama yang hanya hidup sebentar di ingatan keluarga, lalu dilupakan oleh waktu. Setiap nama membuat tanah tenang sedikit demi sedikit. Namun malam itu berbeda. Setelah nama terakhirku sebut, tanah tidak berhenti bergerak. Sebaliknya, ia mendekat. Bayangan muncul di luar lingkaran. Banyak, bentuk manusia, tapi tidak utuh. Ada yang tanpa wajah, ada yang tanpa kaki, ada yang membawa suara tangis, tapi tidak punya mulut. Kurang, suara itu bukan marah, kecewa. Aku berdiri, aku sudah menyebut semuanya. Bayangan-bayangan itu mendekat satu langkah. Dan saat itulah aku mengerti. Bukan nama mereka yang kurang. Namaku. Aku memejamkan mata, lalu menggores telapak tanganku dengan pisau. Darah menetes ke tanah. Aku Arga Pratama, kataku pelan. Aku penjaga batas. Tanah berhenti bergerak. Bayangan-bayangan itu memudar satu persatu. Namun sejak malam itu, aku tidak pernah bermimpi lagi. Ada harga untuk setiap penjagaan. Aku mulai lupa hal-hal kecil. Wajah orang yang baru ku kenal. Nama jalan di kota lama. Suara ayah dalam ingatanku, yang tersisa hanya perasaan. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin dan menyadari sesuatu yang membuat dadaku dingin. Bayanganku, terlambat bergerak. Tidak lama, hanya sepersekian detik. Tapi cukup. Aku menghubungi Naya. Apa yang terjadi pada penjaga lama? Tanyaku. Ia diam lama sebelum menjawab. Mereka tidak mati, katanya akhirnya. Mereka, larut. Larut kemana? Ke tempat yang mereka jaga. Aku tertawa kecil. Jadi ini soal waktu. Arga, suaranya bergetar, kalau kau berhenti. Aku tahu, potongku. Tanah akan mulai lapar lagi.
Malam berikutnya, aku melewati sebuah desa kecil. Aku berhenti, tanah tenang, tidak memanggil. Aku melanjutkan perjalanan, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ringan, terlalu ringan. Aku sadar, aku sudah mulai tidak terdeteksi. Beberapa tahun kemudian, seorang jurnalis muda menulis tentang fenomena aneh. Tentang lokasi-lokasi yang nyaris memakan korban, lalu tiba-tiba tenang. Tentang papan kayu kecil tanpa nama yang kadang ditemukan di tanah. Tentang bisikan yang berhenti saat seseorang mengingat. Di salah satu catatan lapangannya, ia menulis. Penduduk setempat bilang, kadang ada orang datang malam-malam. Ia tidak tinggal lama, tidak minta apapun, hanya menyebut nama-nama, lalu pergi. Di halaman terakhir buku itu, ada foto buram. Seseorang berdiri membelakangi kamera, tanpa bayangan.